Ya, pemain musik mungkin bisa duduk di depan semuanya, biar kita bisa satu arah, ya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Baik, luar biasa. Tadi saya sebelum pagi hari saya berdoa, ya saya merenungkan, ya, waduh luar biasa, ya, hari-hari 2000 tahun yang lalu, bagaimana Yesus hari ini, ya, dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Ya. Betapa menderitanya Yesus hari ini. Bayangin, ya, ketika dia berjalan di Via Dolorosa, ya, wah, hancur-hancuran hidupnya, dihajar, dipukul, dikebuki, disuruh mengangkat salib, ya. Dan kepala yang ditancap duri. Waduh, saudara, saya nggak bisa bayangkan betapa baiknya Tuhan. Amin. Betapa luar biasanya. Ya, ya memang dia Tuhan. Dia luar biasa. Kita ini nggak ada, ya nggak langit dan bumi kalau dibandingkan dengan Tuhan. Tetapi ingat, karakter Kristus harus tinggal dalam hidup kita. Amin. Ya, karakter Kristus harus tinggal dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengalami penyiksaan seperti Yesus yang kerjakan, tapi dia mau karakter Kristus, kebaikannya, pengampunannya tinggal dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ayo kita baca di Yesaya 53. Yesaya 53. Ya. Kita akan baca bergantian sampai ayat yang kelima. Ya, saya pertama dicemani kasih Tuhan, ayat yang kedua, ya. 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? 2, cemani kasih Tuhan. 1, 2, 3, ya. Ketiga, saya sendiri, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4 cuma dikasih Tuhan. 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang menanggung kesengsaraan. 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kasih Tuhan luar biasa firman ini. Amin. Ya, kalau kita meremehkan Tuhan hari ini, sungguh sesuatu yang sangat amat rugi kita. Amin. Karena dia yang menanggung semua dosa kita, dia yang menanggung semua kelemahan kita, dan dia yang menanggung semua kemiskinan kita, dan dia yang menanggung sakit penyakit kita. Amin. Nah, saudara, luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana apa yang dimaksud dengan semua yang ditanggung. Kita lihat ada ketika Yesus disalib, ya, total redemption, artinya semua kehidupannya diberikan buat kita. Yang pertama kita tahu bahwa ketika dia disalib, ya, dia dimahkotai mahkota hidup. Yang pertama dalam hidup kita, kalau kita mau bersama dengan Tuhan, pikirannya harus berhenti. Pikiran kita harus diganti dengan pikiran Kristus. Maka kita bisa, oh bisa.
Kalau proses itu kita lalui, kita mau bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Amin. Nah, pikiran ini yang pertama ya dihancurkan. Nah, manusia ini saudara, yang pertama Tuhan mau, kenapa langsung dipaku di kepalanya? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Manusia itu selalu pakai pikirannya, selalu pakai kehendaknya, selalu pakai kekuatannya. Nah saudara, hari ini Tuhan datang kepada kita. Justru kekuatan kita itu tidak ada artinya. Amin. Justru bersama dengan Tuhan, kekuatan firman itu yang membuat kita diberkati Dia. Dan yang pertama, ketika pikiran kita dipaku, ya ditunjukkan oleh Yesus mengajar kita, memberikan contoh bahwa kepala Dia itu diberikan mahkota duri. Saudara dikasih Tuhan, apa artinya ini yang pertama? Yang pertama saudara, kita tahu. Nah, suatu hari saya berjalan dengan Sikina. Dia bilang sama gini, Pak, ya, teman-teman Papa ini sebagian kok rasanya lucu. Lucunya gimana? Ya pokoknya bikin ribet lah, bikin ribet Papa katanya, bikin repot Papa. Ya, ngapain? Papa kok enggak? Ya pilih teman yang lebih bagus lah Pak, pilih teman yang lebih baik, pilih teman yang lebih, ya lebih bagus. Saya bilang sama Sikina, kenapa Bapak lakukan ini? Karena saya tahu bahwa pikiran saya harus mulai diubah dengan pakai pikiran Kristus. Saya bisa mencari seseorang siapa saja yang saya anggap bisa menguntungkan hidup saya. Seperti itu bisa. Saya bisa bergaul dengan siapa saja yang saya pikir itu menguntungkan hidup saya. Tetapi ketika saya pakai pikiran Kristus, saya tahu orang-orang itu mungkin bisa memberkati saya. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, Sikina, lihat, kalau Papa bergaul dengan orang-orang yang berdosa di sekitar Papa, dan orang-orang ini mau diubahkan hidupnya, walaupun tidak langsung dia mengalami pemulihan lantas dia langsung jadi seperti malaikat tidak berdosa, enggak, dia tetap ada benih dosa dan dia ada tinggal di dalam Papa, tetapi ada satu tekad dia untuk mau memperbaiki hidupnya. Kenapa Papa tidak menjadi berkat buat dia? Kenapa Papa tidak memberikan kesempatan buat orang-orang di sekitar Papa yang berdosa ini untuk mereka bisa bertobat, mereka boleh diselamatkan? Kalau seandainya Papa bisa pilih nih, Papa tinggalkan mereka. Buat apa orang-orang begini? Orang-orang tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, tinggal aja. Tetapi ketika orang-orang ini berjalan sendirian, dia tidak akan lepas dari dosanya, dan ketika dia mati nanti dia masuk neraka. Papa kasihan. Nah, inilah hari ini Yesus itu berkata seperti itu buat kita. Amin. Kita harus belajar seperti karakter Kristus ketika kita pakai pikiran kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ingat bahwa itu bagian dari yang Tuhan bisa tidak berkenan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita pakai pikiran Kristus dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, Tuhan selalu mengerjakan buat kita. Dan saya himbau teman-teman di tempat ini, ketika engkau hidup pakailah pikiran Kristus dalam segala situasi kondisi. Ya. Yang pertama ini harus dimatikan. Ya, jangan kita selalu menjas orang. Lihat orang-orang Farisi pada saat itu. Ketika Yesus melakukan sesuatu di rumah ibadah, ketika Yesus menyalahi aturan gereja, dia mengatakan ini orang berdosa, ini orang sesat, ini orang yang dirasuki setan. Dan Tuhan mengubah semua image mereka. Kenapa? Mereka pakai pikiran sendiri untuk melayani Tuhan. Hari ini di sekeliling kita banyak orang yang berdosa. Amin. Jangan kita hakimi dengan pikiran kita, tapi berikan Kristus. Jadikan kita berkat pikiran kita. Dan ketika saya sampaikan sama Sikina, dia baru sadar, saya hari-hari digumuni orang-orang yang kadang-kadang masa depannya nggak ada, pengharapannya nggak ada, banyak dosa, banyak salah ngomong.
sifatnya masih nggak karu-karuan, tapi saya lihat dia mau berubah, tapi saya lihat dia mau diubahkan hidupnya, tapi saya lihat dia mau terus ingin hidupnya diperbaiki. Kita tidak boleh ngejas siapapun dalam hidup ini. Amin. Ketika orang-orang Farisi berkata, jangan engkau mencuri, dia sendiri mencuri. Mencuri dari mana? Loh, kita ini saudara jujur. Kita ini siapa yang perpuluhan di sini? Ya, kita nggak semua perpuluhan. Ya, kita nggak boleh ngejas orang, kamu mencuri, ya mencuri. Kita sendiri ada mencuri berkat Tuhan, nggak perpuluhan. Saya nggak sampaikan di tempat ini. Ya, saya berharap semua di tempat ini. Maksud saya begini, kita nggak perlu mengadili seseorang. Kalau orang itu mau berbuat baik, sudah biarkan, beri kesempatan dia. Kalau kita tahu dia masih belum mampu, kita memberikan nasihat yang baik. Amin. Kita dorong dia, kita semangati. Jangan mengejas, karena kita pun belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jujur saya paling takut menghakimi orang. Saya paling takut mengatakan orang itu begini, saya takut. Karena ketika saya introspeksi diri saya nggak kebenaran juga di hadapan Tuhan. Saya belum seperti yang Tuhan kehendaki, masih jauh dari kesempurnaan. Amin. Pikiran ini yang mendatangkan kutuk buat kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, pikiran harus kita pakai pikiran Kristus. Dimanapun kita berada, ya, berikan pikiran untuk memberkati orang, berikan pikiran untuk mengampuni orang, berikan pikiran untuk memberi semangat buat orang, berikan pikiran untuk memberikan jalan keluar. Yesus mengapa demikian? Karena dia tahu, dia tunjukkan kepada orang-orang Farisi yang pintar agamanya, yang hebat Alkitabnya, yang baca setiap malam Taurat, tetapi mereka melakukan kejahatan di balik semuanya itu. Mereka sembunyikan kejahatan. Dan Yesus katakan, ini loh, pikiranmu itu kok begini. Dia biarkan, dia paku kepalanya, dan dia katakan, dia buktikan. Soalnya dikasih hari ini Tuhan datang menebus kita yang pertama, pikiran kita yang banyak dosa. Saya beritahu teman-teman di tempat ini, kalau Anda mau bertobat, Anda mau melangkah dengan baik, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tetapi kalau kasih karunia yang Tuhan berikan Anda buat main-main, ya, tiba saatnya nanti Tuhan akan mengerjakannya buat Anda sendiri. Amin. Jadi kalau ada teman-teman di tempat ini, ya kita sudah berbaik, gereja sudah memberikan kesempatan untuk berubah hidup Anda. Gereja teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk memberikan maaf buat Anda, tetapi Anda dengan sengaja Anda memakai kasih karunia itu untuk kepentingan diri Anda. Ingat firman Tuhan hari ini, engkau akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya. Jadi gereja memang tempat kita memberikan pertolongan, gereja tempat memberikan kita jalan keluar. Tetapi kalau kita buat main-main, kalau kita lupa bahwa kita dapat kasih karunia melalui orang-orang yang terbaik, yang sudah memberkati kita, sudah menolong kita. Kalau kita berbuat aneh-aneh, kalau kita sembunyikan semua dosa, Tuhan yang akan mengerjakan buat kita. Jadi musuh kita bukan pribadi kita, tapi itu Tuhan. Tetapi ingat, hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak boleh ngejas orang, karena kita sendiri belum benar. Ya, siapa di sini? Ayo, yang benar. Kalau benar angkat tangan. Kalau benar Anda angkat tangan, saya akan berdoa untuk Anda. Saya akan, ya, saya akui engkau luar biasa. Benar semua? Kok tidak ada angkat tangan? Jadi kita nggak boleh ngejas orang. Amin. Tapi kalau kita berdosa, kalau kita mau dipulihkan, disinilah tempatnya. Kita nggak boleh menghakimi orang, kita nggak boleh juga menikmati kasih karunia. Oh enak, sudah diampuni, dimaafkan atas tak sembunyi di bawah kasih karunia Tuhan. Hati-hati saudara. Ya. Tidak semakin baik keadaan, Tuhan katakan semakin buruk keadaan kita. Saya mau jujur ini. Ya, saya mau gereja di tempat ini adalah gereja sekalipun. Ya. Dan hari ini juga saya sedang berpikir bagaimana saya terus memotivasi jemaat di tempat ini, memotivasi hamba Tuhan di tempat ini. Saya sedang kerjakan banyak PD persekutuan kecil-kecil yang kita bangun. Ya. Karena saya rindu pikiran kita dipakai pikiran. Ya walaupun saya juga memikirkan pekerjaan saya juga sama, tapi saya juga memikirkan bagaimana ya langkah-langkahnya supaya gereja di tempat ini menjadi berkat.
Saudara dikasih Tuhan, saya sedang bersama Pak Richard bangun tempat PD, ada sekarang PD lagi di PD di daerah ada 3 tempat ya yang kita sudah mulai buka. Nanti setelah itu baru teman-teman saya dorong untuk firman di sana. Saya ingin supaya jiwa-jiwa itu bisa datang kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Tidak ada waktu kita untuk saling menyalahkan hari ini. Tidak ada waktu kita untuk saling menuduh. Hari ini kita semua introspeksi diri. Pikiran ini loh. Amin. Waktunya kita bekerja keras buat Tuhan. Amin. Waktunya kita memikirkan diri kita. Gimana Tuhan saya bisa layak di hadapan. Gimana Tuhan saya bisa menyenangkan hati. Gimana Tuhan saya bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya mau di tempat ini terjadi seperti ini. Demikian juga teman-teman yang ada di sekitar saya. Sampai ada seorang berkata, Pak Irwan ini koyok Daud. Kenapa? Iya, konco-koncomu di sebelahmu ini yang dekat tiap hari. Orang-orang yang kelihatannya nggak bisa dipakai Tuhan. Daud itu kan gitu. Ketika dia melayani perampok, ya, dia melayani penjahat, penjina, peminum. Itu ada di sekitarnya Daud. Tapi bagaimana Daud tetap kuat? Dia layani mereka, dia bawa berjumpa dengan Tuhan dan menjadi pasukan yang dahsyat akhirnya. Pasukan yang bisa mengalahkan Goliat, pasukan yang bisa berperang melawan Raja Saul, pasukan yang berani mati. Itu orang-orang dari orang-orang buangan yang mereka lihat, oh tidak ada masa depan ini. Tapi pikiran Daud bisa mengubah orang-orang menjadi sukses. Amin. Sehingga kita capek, memang capek saudara melayani orang-orang seperti ini. Tetapi lihat hatinya, kalau dia mau berubah, kita harus welcome. Amin. Kita harus buka tangan kita selebar-lebarnya. Tapi kalau dia mencuri atau menyembunyikan di bawah kasih itu, biarlah Tuhan yang berurusan buat hidupnya. Amin. Kita coba melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan pikiran ini penting. Pikiran ini kenapa harus dimahkotai dulu? Karena pikiran kita itu selalu pikiran-pikiran yang mementingkan diri sendiri. Berdosa, pikiran-pikiran yang berdosa, pikiran yang jahat, pikiran yang penuh dengan hal-hal trik-trik yang negatif, ya. Pikiran yang tidak mau diubahkan, pikiran yang keras, ya. Pikiran apa saja yang jelek, hari ini pakukan di kayu salib bersama dengan Kristus. Itu. Jadi saya sangat semangat sampai hari ini. Lihat teman-teman kami yang dalam perjuangan proses, saya bilang kamu pasti mampu berubah suatu hari. Walaupun hari ini belum, jalan satu langkah saja. Berjalan satu langkah, besok lagi berjalan satu langkah. Ya. Berjalan lagi satu langkah, terus selangkah lebih baik daripada kita tidak melangkah sekali. Amin. Saya katakan teman-teman kita, ya, saya tidak sebutkan, ada banyak mereka masih dalam proses, tapi saya katakan sesemangat. Kamu pasti bisa, Pak. Kamu pasti bisa. Karena apa? Saya percaya bahwa pikiran Kristus itu mengubah segala-galanya. Amin. Pikiran Kristus itu akan merubah orang jahat menjadi baik. Pikiran Kristus akan merubah situasi kondisi yang tidak baik menjadi baik. Hanya dengan pikiran Kristus. Anda tidak akan bisa mengubah apa-apa dalam hidup Anda. Ya. Sementara mungkin bisa, tetapi kalau Anda pakai pikiran Kristus, perubahan yang kita lakukan yang bersifat dampaknya adalah kekal. Ya. Haleluya. Amin. Setuju hari ini kita belajar pakai pikiran Kristus. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pikiran Kristus harus kita pakai. Ya, belajar. Tidak perlu cepat-cepat lari-lari, nggak perlu satu langkah. Bulan depan satu langkah, masalah kita selesaikan bersama Tuhan satu langkah. Kita berubah lagi satu langkah, satu langkah. Kita akan sama seperti Kristus berpikir. Dan saya yakin percaya, persoalan pergumulan yang Anda hadapi pasti Tuhan tolong. Amin. Pasti Tuhan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Amin. Iya, itu Tuhan kita. Yang kedua, apa yang dikatakan, yang dilakukan Kristus ketika tangannya dipaku di kayu salib. Amin. Tangan berbicara tentang berkat,
Tangan berbicara tentang perbuatan. Tangan berbicara tentang sesuatu yang kita miliki. Tangan berbicara tentang sesuatu yang kita dapatkan. Kasih Tuhan Yesus, dia tidak punya apa-apa ketika dia pulang ke surga. Amin. Tetapi satu hal yang dia berikan contoh kepada kita, biarlah tangan yang Tuhan ciptakan buat kita adalah tangan yang selalu membawa berkat Tuhan. Jadi kalau di sini ada teman Anda yang sakit, ojo Pak Irwan aja sing doa. Amin. Di tangan kita ini sudah diberi kuasa sama Tuhan. Doakan sendiri langsung. Kalau Anda ketok temanmu di sini naik loteng kok lemes, kenapa sakit? Wes ojo cari Pak Irwan itu sakit, tidak perlu langsung itu tangan Tuhan berkati. Ya, makanya keplek itu perlu saudara. Namanya siapa? Ya, lupa mungkin bisa-bisa kita ya. Kalau tidak pakai keplek lagi, ya Pak. Sampai ingat semua nama jemaat di depan ini jujur. Lu nggak ada kok. Ingat semua 100 orang di sini, ya ingat ada, lupa. Pak Agus mengumumkan kita pakai kepek itu benar. Saya yang lupa ini satu ini temannya Chris ini kadang-kadang datang. Siapa namanya? Ya? Anita. Oh ya Anita, ya. Ini Anita teman kita ya. Depan nanti kalau ingat jangan lupa Anita. Nah seperti itu. Kita langsung doakan. Ini tangan yang memberkati. Jangan tangan ini buat tukaran ya. Buat perbuatan berdosa, mencuri ya, apa itu, hal-hal yang negatif ya. Ini jangan, tangan ini dipakai untuk memberkati. Amin. Jangan kita juga medit apa yang kita dapat dari Tuhan. Ya, kalau Anda dapat berkat, saya sudah ngomong sama beberapa teman tempat ini. Kami punya tim kecil yang selalu saya ajak rapat. Karena saya ajak ngomong gini, kalau ada orang yang mau hidupnya diubahkan, pokoknya orang ini mau rapi, pakai baju yang bersih, pakai celana yang bersih, rapi lah, bukan mewah, bukan hebat, enggak. Yang rapi aja. Kumpulkan 10 orang, yang rapi, yang bersih mau diubahkan. Bawa ke gereja ini, nanti saya yang bayar ongkos bemonya. Ya. Yang rapi yang mau diubahkan, ojo sing dablek-dablek ya repot saudara ya. Kalau orang dablek-dablek itu dikei duit piro ya, enggak jadi orang. Tapi cari, saya bayarin nanti ongkos bemonya, enggak apa-apa. Datangkan ke sini saya bayar. Ya. Kenapa? Saya tahu ada banyak orang yang memberkati saya. Saya juga nggak boleh pedih. Amin. Saya juga harus memberkati. Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita, kita juga terus menyalurkan. Walaupun saya nggak berlebihan uang loh hari ini. Ya, nggak berlebihan. Ngepres tapi saya tetap ayo. Saya ngomong sama beberapa teman, lihat tim kita, cari jiwa. Kalau orang itu mau dirubahkan, ya, sungguh-sungguh mau berubah, ya, mereka rindu kepingin ibadah, ingin berjumpa dengan Tuhan. Ayo bawa ke sini, yang rapi, yang bersih, ya cukup itu. Nanti kita biaya untuk ongkos transport, tidak apa-apa. Nah, saudara dikasih, jangan medit, amin. Ya. Jangan kita cuma ngejar-ngejar orang, tapi kita ketika kita ditanya, kamu memberi Tuhan? Enggak. Apa saudara? Tangan ini harus tangan yang di sekitar kita ada banyak orang yang mengalami kesulitan, kekurangan. Ya. Saya kalau beli makanan kadang-kadang begini, kapan ibu tak lihat lagi orang di sana, saya tahu susu bawa, ya, bawa aja, bawa. Ya. Saya kalau lihat ada orang tua-tua, ya, apalagi anak tua. Ya maaf yang kurang diperhatikan anak-anaknya, wah ya saya lihat langsung ada orang tak berkati ya, walaupun kadang-kadang saya dewi pengen duit ya. Tapi apa ya, itulah kita dipanggil tangan kita itu untuk memberi. Kapan lagi saudara ya, kapan lagi? Umur kita ini cepat saudara, amin ya, hidup kita itu pendek. Segala sesuatu yang hari ini Tuhan percayakan buat kita, ingat, bukan semuanya kita miliki, bukan semuanya kita dapatkan, bukan kita semua yang mengatur, tetapi berikan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang atur semuanya itu, amin. Tuhan yang akan menolong kita. Ya. Jadi tangan ini harus terbuka, tangan yang selalu memberkati orang, bukan tangan yang membuat nuding orang terus.
loading sana, loading sini, loading sana. Tapi biar tangan ini loading diri kita sendiri. Kira-kira aku ini apa Tuhan? Kira-kira aku ini siapa? Kira-kira ini aku sudah benar? Kira-kira ini aku sudah melakukan apa banyak buat Tuhan? Kira-kira kalau itu tidak kita lakukan, lantas tangan kita berloading orang terus. Sayang dong, amin. Ya, emang karena Tuhan memberikan tangan kita ini untuk menjadi tangan berkat, ya, tangan berkat. Jadi kalau ada apa-apa, tuding dulu diri. Tuhan, aku ngomong gini ini pantas, aku nuntut orang itu seperti itu pantas. Seandainya seperti itu. Kalau Tuhan bilang enggak, kamu sendiri belum benar, ya benar itu dulu. Baru kita boleh nuding. Kalau kita belum, ya ojo. Doakan aja orang itu, kita berikan semangat, nasihat terbaik. Ya ayo maju. Sudahlah, semua orang bisa sana. Tapi ada waktunya kamu berubah. Amin. Ada pujian yang lucu. Ya, ada pujian yang membuat saya terinspirasi gini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Memang waktu kita bukan waktu Tuhan. Kalau waktu kita, ya, bukan waktu Tuhan. Kalau kita nggak pernah bertobat, pujiannya mau ngomong juga benar. Jangan sesali keadaan. Ya pancet hidupmu saudara. Bener? Ya pancet soro tetap soro. Sering kali pujian itu anak kita lupa. Kita kepuah pujian. Oh nggak apa-apa walaupun aku berdosa Tuhan. Engkau tahu aku nggak pernah berubah. Oh ini bukan waktu Tuhan. Aku nggak pernah menyesali dosa saya. Katakan apa? Sesali. Karena ketika kita menyesal, kita bertobat, waktu kita bisa waktu Tuhan, amin. Waktu Tuhan bisa sama dengan waktu kita. Tapi kalau kita tidak pernah bertobat, ya tadi itu pujiannya. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Jangan sesali penderitaanmu. Seperti itu nanti. Benar kan? Iya. Benar. Saya ngomong gini ini karena saya dapat apa yang saya sampaikan hari dari Tuhan. Jangan sesali kalau hamba Tuhan berdoa, kamu akan diberkati. Tapi kita nggak pernah mengubahkan hidup kita. Kita nggak pernah introspeksi diri kita. Kita nggak pernah pikiran dipakai oleh pikiran Kristus. Ya waktunya bukan waktu Tuhan terus. Memang Tuhan nggak bisa campur tangan. Karena apa? Ya karena kita berdosa. Tapi coba ya, kita minta ampun sama Tuhan. Lihat nanti waktu kita sama waktu Tuhan itu bisa sama. Amin. Tuhan katakan aku akan menolong engkau. Tapi yang membuat tanganku tidak bisa menjangkau engkau karena semua dosamu itu. Dan seringkali saya ini juga nubuatan kok nggak jadi dengan orang ini. Padahal saya sudah tahu hari itu Tuhan berbicara, kamu akan dapat. Tapi kok mundur, ternyata orangnya nggak mau dirubah. Tetap pakai pola lama, ya tetap pakai cara yang lama dia berpikir, tapi tidak pakai pola yang baru. Amin. Di kemudian bagi Tuhan ini kita belajar. Jadi waktu kita itu bisa sama dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bisa waktu kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau Anda oposisi, ya Tuhan kan tahu siapa aku. Gak oleh saudara. Kalau Anda seperti itu nanti pikiran Anda jadi enak semua ya. Paulus saja ingin seperti Kristus. Dia harus mematikan seluruh keinginan hidupnya. Bukan berarti saya tidak ingin teman-teman diberkati secara material, bukan itu mas. Tapi hati ini ya, ada waktunya kita diberi Tuhan, kita miliki. Ada waktunya Tuhan mau ini lepaskan buat Tuhan. Ada waktunya kita mendapat, ada waktunya kita Tuhan minta. Berikan aja, gak apa-apa. Amin. Saya ngomong juga kalau ada perlu teman-teman yang perlu kebutuhan apa untuk pelayanan, kalau saya bisa tak bayar ya bisa apa uang saya. Ya, karena apa? Saya ini jadi berkat. Gereja ini sudah cukup banyak keluarga berkat. Mosok anak-anak Tuhan di tempat ini semua. Saudara, saya bersyukur juga kemarin ada beberapa dari tim tempat kita, Pak, mulai bulan depan dikasih kotak perpuluhan di sini. Luar biasa, saya ini tidak nyuruh-nyuruh nanti kirain Pak Irwan ini cari duit ya. Enggak, saya ingin tahu dia punya kasih pada saya. Wah saya sedang, wah ini saya tunggu lama ini ya.
dari tim gereja. Kalau saya nanti yang ngomong, ada yang nggak suka nanti takutnya. Ya wis, ya Pak, nanti mulai bulan depan kita taruh hamba Tuhan. Pertama kali nanti Pak Irwan memberikan perpuluhan, luar biasa, saya oke, dahsyat, saya senang. Ya, karena ini mengajar kita untuk kita memberi. Amin. Ya, jadi saya kan nggak ngomong ini dari tim kecil, orang-orang yang di gereja kita ngomong sendiri dia. Waktunya Pak kita memberikan perpuluhan, oke, luar biasa. Saya senang. Karena apa? Kita ini kan malu di hadapan Tuhan. Ngomongnya banter, tapi nanti kita mencuri perpuluhan Tuhan. Perpuluhannya begini, saudara. Anda tidak usah takut nanti apa. Berikan apa yang Anda sukacita, itu aja. Karena Tuhan katakan pemberian dengan sukacita mendatangkan berkat. Tapi jangan ya seperti uang parkir dikasihkan Tuhan itu perpuluhan. Ya kok banget tuh, saudara. Ya, perpuluhan naik gojek sebulan. Ya, maaf, mintanya 1 bulan 50 juta. Dari Tuhan kok enak. Ya kan bisa gitu dari Tuhan. Tidak, saudara, yang wajar. Ya, apa yang Tuhan berikan, ya Tuhan terima kasih. Aku mau disalibkan tanganku buat Tuhan. Aku memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, itu tangan ini yang kedua adalah tangan yang disalibkan. Ya, tangan yang mau memberi untuk Tuhan. Tangan yang mau memberkati teman-teman kita. Tangan yang mempunyai tangan yang ringan tangan. Ya, yang suka melihat sesuatu yang nggak beres langsung dikerjakan tanpa perintah. Ya. Kalau Anda nggak bisa memberi apa-apa dengan gereja ini, nggak apa-apa. Anda memberikan tenaga Anda melalui tangan Anda. Ya, bisa apa saja bisa hari ini. Ya. Dan puji Tuhan, kalau tangan ini sudah disalibkan buat Kristus, ya, nanti apa saja yang kau pegang akan berhasil. Itu karena tangannya mendatangkan berkat. Pegang apa? Pegang pekerjaan ini, doa akan berhasil. Karena apa? Tuhan tahu kalau kita diberkati banyak, kita juga memberikan Tuhan, bukan dipakai terus. Nanti kita ambil, kita berkati buat Tuhan, kita berkati pekerjaan Tuhan, kita lakukan untuk orang-orang yang memerlukan berkat Tuhan, kita kerjakan. Nanti lihat tangan kita ini tangan yang penuh dengan berkat. Itu yang kedua. Sebentar lagi masih ada cukup. Yang ketiga, yang nampak aja, ya, kaki Tuhan di Pak. Kaki ini berbicara tentang apa? Tentang ukuran kita. Nah, suatu hari ketika orang kenapa Yesus mengatakan kalau orang engkau disuruh berjalan 1 kilometer, janganlah 2 kilometer. Nah, saudara, ceritanya begini. Ketika Yesus melalui itu, melihat hal itu, ketika saya baca cerita tentang itu, ternyata saudara pada saat itu Israel dijajah oleh bangsa Roma, orang Roma. Nah, ketika pasukan itu kalau berjalan dia membawa banyak sekali senjata, ya, dan semua apa itu macam-macam, ya pokoknya rata-rata senjata apapun dibawa oleh pasukan. Ketika dia lewati kota itu, kalau kebetulan ada orang Yahudi lewat, dipanggil, ayo kamu sini, bawa kau senjatamu. Nah, bawakan senjata. Dan mereka menjadi tambah marah. Padahal Yesus katakan ini baik buat orang Israel. Karena apa? Terlalu sombong dia, terlalu tidak menuruti Tuhan pada saat itu, sampai diizinkan Roma menjajah Israel pada saat itu. Nah, saudara, dan orang Yahudi ini membawa 1 kilo. Tuhan katakan berikan 2. Jadi kadang-kadang saudara, hidup kita ini diukur oleh kaki kita. Kalau contoh, ya, kalau kita jalan bekerja, kalau luar kota, kan capek. Yang mendapatkan mana? Kaki. Karena kaki yang berjalan yang mendapatkan itu. Kaki yang melangkah, bukan tangan yang melangkah, kaki. Tangan cuma terima berkat, kaki yang mengerjakannya. Benar? Jalan ke sana, sering kali kita kalau pagi capek, kan kaki yang capek. Tuhan mau minta integritas hari ini lebih lagi. Amin. Kalau orang luar, kalau orang dunia bisa mengerjakan rajin,
kita harus lebih rajin daripada orang dulu. Amin. Iya. Kalau kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan, jangan sampai kita gini, waduh Pak, aku jalan ke sana, aku diberkati piro dari gereja, aku dapat berapa dari gereja. Capek Pak, tidak sesuai dengan apa yang saya dapat Pak. Seandainya seperti itu, hari ini Tuhan berbicara buat kita. Amin. Kita harus tahu, kalau orang dunia 1 kilometer kita belajar untuk 2 kilometer. Kalau kita lakukan buat Tuhan, jangan sampai ada berkata-kata kita capek. Semangat hidup ini. Amin. Tetap lebih melangkah lagi. Biarkan kaki ini bukan kaki untuk berjalan pada tempat-tempat yang berdosa. Biarkan kaki ini bukan mengukur semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah kaki ini bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tapi kaki ini membawa tubuh kita kepada hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya. Dan saya percaya kalau kita hari ini kita pakukan kaki ini bersama dengan Kristus, lihat perjalanan kita akan berhasil dan hidup kita akan beruntung. Saya juga selalu dengan Pak Andi yang di belakang, ya. Walaupun kakinya ya lemah karena kena stroke, ya. Tapi beliaunya kalau lainnya juga semangat, ya. Semangat dia jalan walaupun tertati-tati. Kadang-kadang maaf saya ini sampai juga kadang-kadang kepingin menggandeng saudara, tapi apa boleh buat, ya. Kadang-kadang juga kelamaan gitu, tak tinggalnya paling bisa jalan, bisa Pak tinggal tidak mau. Lu semangat saudara, ya tidak mau jalan terus jalan. Kakinya buat cari Tuhan, kakinya buat ke gereja, kakinya buat melayani Tuhan. Jangan kaki ini untuk semua kepentingan diri kita sendiri. Amin. Ya. Marketplace kita itu ada di masing-masing kita. Kita bisa mendapat jiwa itu dari tempat kita. Ya siapa saja kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Siapa saja bisa. Ya bisa pegawai kita, ya, bisa juga orang yang di rumah kita, bisa teman-teman kita. Siapa saja bisa relasi kita. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Ya, yang keempat, yang terakhir, ya mestinya ada 7. Ya karena waktu berjalan terus, karena ada beberapa kegiatan yang kita akan tayangkan selanjutnya. Ya, yang keempat adalah bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Saudara, ada cambuk yang begitu keras menghantam tubuh kita, menghantam tubuh Yesus, dan terjadilah luka di dalam. Tuhan mau hari ini ingat, luka Yesus itu adalah bagian yang dalam air. Kalau hari ini Anda dilukai orang sampai masuk di dalam tubuh Anda, memar di dalam, pecah di dalam pembuluh Anda, ingat itu bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Salah satu apa? Kepahitan bisa. Itu bilur Yesus itu menyembuhkan kepahitan kita. Apalagi saudara, sakit hati kita, Tuhan bisa menyembuhkan kebencian kita kepada seseorang. Tuhan bisa menyembuhkan dosa-dosa yang kita lepas, susah lepaskan. Tuhan bisa menyembuhkan. Ketika kita tahu bahwa cambuk itu menghajar Yesus, dan ada luka di luar dan ada luka di dalam, pecah pembuluh darahnya banyak sekali. Yesus ketika berdoa tuh di Taman Getsemani sudah mulai pecah pembuluh darah. Artinya apa? Tuhan bisa sembuhkan dalam kita yang sakit. Amin. Tubuh kita adalah, karena penampilan kita ini boleh oke di depan, ya, boleh bagus, boleh rapi, boleh ganteng, tapi kadang-kadang hati kita itu sakit, ya, kita luka di dalam, ya. Kita bisa seperti itu, kita benci, kita marah, ya. Kita jahat dengan orang, kita menyembunyikan dosa-dosa yang orang lain tidak tahu. Hari ini oleh bilur Tuhan Yesus kita bisa disembuhkan. Amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan 4 hal ini buat kita sudah cukup. Ya, lagi sampai ke 7 ke 8.
Tapi kita tahu bahwa yang pertama, pikiran kita harus selalu disalibkan bersama dengan Kristus. Yang kedua, tangan kita dipakai untuk memberi pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, berdoa untuk orang lain. Ya, dengan tangan kita. Dengan tangan kita juga kita berdoa untuk usaha pekerjaan kita. Pasti berhasil. Amin. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, kaki kita, biarlah kaki yang dipakai untuk melayani Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya. Jangan diukur semuanya dengan uang, jangan diukur semuanya dengan fasilitas, tapi kerjakan dengan sepenuh hati. Tuhan tidak pernah menutup matanya buat kita. Amin. Dan yang keempat, bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan dalam kita yang sakit hati. Kalau itu sudah kita kerjakan, kita akan diberkati Tuhan dengan melimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.